Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini sedikit berbeda dengan video saya biasanya. Pada video kali ini saya ingin membagikan kisah pengalaman saya, pengalaman buruk saya selama 11 tahun. Ya, sekarang itu tahun 2023, jadi kurang lebih sudah 11 tahun ya. Saya itu menderita penyakit glaukoma. Bagi orang awam mungkin penyakit glaukoma itu sangat jarang terdengar ya. Saya pun pertama kali didiagnosa penyakit glaukoma saya juga nggak tahu itu apa glaukoma. Nah, glaukoma itu adalah penyakit pada mata ya. Jadi terjadi kerusakan saraf optik atau saraf penglihatan, di mana kerusakan saraf optiknya itu diakibatkan oleh tekanan tinggi pada bola mata ya. Jadi bukan darah aja yang ada tensi tinggi, tetapi bola mata juga ada ternyata. Tekanan tinggi pada bola mata itu terjadi karena penumpukan cairan ya pada bola mata. Jadi bola mata itu, ini saya jelaskan dari dokternya ya. Jadi bola mata itu ada cairannya teman-teman, ada produksi cairan dan ada pengeluaran cairan begitu. Nah, bagi orang yang normal ya, bola mata yang normal, antara produksi cairan dan pengeluaran cairan itu lancar dia ya, berjalan dengan baik. Tetapi kalau kasus untuk glaukoma, antara produksi cairan dan pengeluaran cairannya itu dia nggak seimbang begitu. Terjadi ketidaklancaran begitu, sehingga terjadi penumpukan cairan pada bola mata yang menyebabkan tekanan pada bola mata itu tinggi, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada saraf mata begitu. Nah, secara mudahnya seperti itu. Nah, kondisi saya saat ini ya, penglihatan saya sudah menjalani 3 kali operasi ya. Yang kiri saya sudah 2 kali operasi, sedangkan yang kanan saya menjalani 1 kali operasi. Penglihatan saya sekarang yang kiri ini sudah tidak bisa melihat lagi. Terakhir operasi yang terakhir ini bola mata saya itu diangkat teman-teman ya. Jadi ini saya pakai bola mata palsu ya, namanya protesa. Ini bisa dicopot teman-teman ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini protesa. Jadi mata kiri saya itu sudah tidak ada. Jadi ini adalah penggantinya ya, sebagai hiasan aja begitu ya, seperti untuk menambah rasa percaya diri aja, biar terlihat seperti orang normal pada umumnya begitu ya. Maaf untuk ini saya tidak perlihatkan karena agak menyeramkan sih ya. Oke, saya pasang lagi ya. Jadi mata kiri saya itu sudah tidak bisa melihat lagi, sedangkan yang kanan penglihatan saya itu ya, kalau bisa saya umpamakan sudah mungkin di bawah 40%, sehingga sekarang itu saya tidak bisa beraktivitas di luar rumah ya, membawa kendaraan ataupun berjalan kaki pun di luar rumah saya sudah tidak mampu ya. Kalau di dalam rumah sih saya sudah terbiasa ya. Oke. Nah, jadi pengalaman saya ya, gejalanya itu seperti ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Gejala untuk glaukoma itu pada awalnya sama sekali tidak terasa teman-teman, bahwa itu penyakit glaukoma itu tidak terasa. Gejalanya itu yang pertama kabur ya, sakit pada mata ya, matanya itu merah, sakit. Terus sakit pada kepala ya. Lama kelamaan kalau sudah semakin parah dia, penglihatannya itu menyempit teman-teman, menyempit. Sakit kepalanya itu semakin parah dia ya. Dan sampai akhirnya bisa menyebabkan kebutaan seperti yang saya alami pada mata kiri saya. Oh ya, pada tingkat agak parahnya itu ya, sebelum mengalami kebutaan itu kita sering melihat pelangi teman-teman. Jadi penderita glaukoma itu kalau melihat cahaya matahari gitu ya, misalnya ada pantulan dari kaca atau cermin gitu kan. Nah, cahayanya itu akan dikelilingi pelangi. Baik, lampu juga ya, lampu gitu, sekelilingnya itu ada pelangi. Api juga sekelilingnya itu ada pelangi. Pokoknya segala macam cahaya itu akan terdapat pelangi dia. Sehingga waktu itu saya agak kesusahan sekali membawa motor ya. Apalagi kalau malam hari kan, itu cahaya-cahaya motor itu ya, lampu-lampu motor itu semuanya pelangi. Pokoknya jalannya itu pelangi-pelangi aja begitu.
sehingga objek yang di depan saya itu tidak terlihat karena sudah tertutupi oleh pelangi-pelangi tersebut. Saya akan menceritakan pengalaman awal saya. Jadi dulu ya dari SD sampai SMA itu saya normal-normal aja teman-teman. Jadi penglihatan saya bagus, nggak pakai kacamata, bawa motor itu bisa begitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2012 ya, saya sudah kuliah itu semester 3 kalau nggak salah. Saya mulai mengalami gejala yang pertama, yaitu kabur. Ya. Jadi kaburnya ini sama seperti kabur minus plus begitu ya. Waktu itu saya sudah periksa ke dokter mata. Jadi saya itu didiagnosa minus sama silinder gitu ya. Ini dokter mata juga teman-teman. Saya didiagnosa minus sama silinder. Dan saya pun sudah bercerita juga bahwa mata kiri saya itu sudah sering sakit gitu. Selain kabur juga kadang-kadang sakit gitu. Nah, jadi dokter itu mendiagnosa bahwa saya itu menderita silinder sama minus gitu ya. Dan saya disarankan untuk memakai kacamata. Dan pada tahun 2012 itulah saya pertama kali memakai kacamata. Oke, jadi saya sudah tenang ya. Oh, jadi saya itu cuma minus aja begitu. Dan pakai kacamata, kaburnya itu sudah jelas kembali begitu. Tapi sakitnya itu ya masih aja gitu. Sampai akhirnya tahun 2014 ya, kaburnya itu nambah ya teman-teman ya. Sakitnya itu juga makin sakit begitu. Terus kaburnya itu juga nambah. Nah, waktu itu saya ke optik ya, jadi bukan ke dokter tapi saya ke optik untuk memperbarui kacamata saya. Saya pikir mungkin ini minusnya bertambah begitu, sehingga saya membeli kacamata dengan ukuran yang berbeda begitu. Dan benar saja kaburnya itu lebih jelas begitu, tapi sakitnya ya tetap aja masih begitu. Lalu seiring berjalannya waktu ya, tahun 2015, lalu seiring berjalannya waktu tahun 2015, penglihatan saya semakin menurun ya. Jadi kaburnya itu sampai kabur banget teman-teman. Walaupun pakai kacamata itu ya kayak tertutup kabut atau asap gitu pokoknya ya, kayak putih-putih seperti itu. Nah, saya memeriksakan diri ke dokter mata juga, tapi berbeda ya. Dokternya yang pertama sama sekarang ini berbeda. Saya memeriksakan diri saya, mata saya, dan di sanalah saya didiagnosa pertama kali menderita glaukoma. Dan saya itu juga nggak tahu glaukoma itu apa, dan dokternya pun menjelaskan glaukoma itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, waktu itu penglihatan saya yang kiri ya sudah hampir nggak melihat teman-teman, kabur banget pokoknya, sudah hampir nggak melihat ya. Jadi glaukoma itu dia seiring berjalannya waktu itu sedikit demi sedikit begitu ya teman-teman ya, penglihatan kita itu diambil gitu, sehingga kita tuh nggak merasa begitu sebenarnya. Nah, waktu itu saya disarankan untuk periksa kembali ya keesokan harinya bersama orang tua saya. Jadi yang pertama ini saya periksa sendiri teman-teman. Besoknya itu saya disuruh periksa lagi bersama orang tua saya, karena saya itu kan disarankan untuk operasi biar dijelaskan sama dokternya ke orang tua saya begitu. Nah, waktu itu dijelaskan juga bahwa yang akan dioperasi pertama kali itu adalah mata kanan saya. Nah, saya kan nggak ngerti juga, padahal kan mata kiri saya yang sakit, tetapi kok mata kanan saya yang dioperasi begitu. Dokternya itu menjelaskan bahwa kalau glaukoma itu ya biasanya kalau sudah satu mata diserang, maka mata yang lain itu juga akan diserang begitu. Dan sudah diukur juga tekanan bola mata kanan saya itu memang tinggi juga begitu ya. Sehingga dokternya itu memprioritaskan penglihatan yang masih ada gitu. Jadi mata kanan saya itu ditolong lebih dulu biar nggak semakin parah gitu. Oke, jadi tahun 2015 ya, waktu itu namanya orang desa ya, jadi saya itu tinggal di desa, mendengar kata operasi waktu itu sesuatu yang mengerikan begitu. Jadi keluarga saya ya, jadi saya nggak punya ayah, jadi ibu saya itu takut sekali begitu operasi. Kalau saya itu operasi, apalagi yang kanan dioperasi begitu, yang masih bagus. Jadi waktu itu saya coba ke pengobatan alternatif dulu deh sebelum operasi begitu ya. Jadi saya itu ke pengobatan alternatif dulu begitu. Ya namanya di Bali ya, ada namanya obat Bali begitu ya, obat Bali. Pokoknya selama 2015, 2016 itu saya menjalani pengobatan non medis begitu ya, yang alternatif.
Dan selama itu pun mungkin nggak cocok ya, mungkin nggak cocok sama saya begitu. Penglihatan saya itu semakin menurun teman-teman. Yang kiri ini semakin nggak melihat lagi begitu, dan sudah tertutup gitu, udah nggak bisa lihat lagi. Dan kepalanya itu semakin parah. Ini muka saya bengkak ya, karena mata saya ini memerah, terus sakit gitu, akhirnya bengkak gitu. Dan mata kanan saya itu juga semakin parah juga gitu. Penglihatannya itu juga sudah semakin menurun gitu. Nah, saya sudah menjalani pengobatan alternatif kesana kesini begitu ya, hampir semua tempat pengobatan alternatif itu saya jalani begitu. Dan keadaan saya itu semakin parah, sampai saya itu nggak bisa bangun ya waktu itu, karena sakit kepalanya benar-benar sakit teman-teman. Dan pada akhirnya tahun 2018 ya, karena saya berpikir kayaknya pengobatan alternatif ini menurut saya udah nggak cocok begitu dengan saya begitu. Akhirnya saya pun memberanikan, biarlah saya operasi aja dulu begitu ya. Kita percayakan saja sama dokter begitu. Dan akhirnya waktu itu pun saya diajak sama kakak saya ya. Kebetulan kakak saya itu tinggal bekerja di Denpasar, dan kebetulan juga ada orang ya di Denpasar itu, kenalan kakak saya juga, itu suaminya juga mengalami glaukoma begitu, dan sudah dioperasi begitu, dan lebih baik begitu. Jadi saya itu diberikan saran ya sama yang tadi itu, kenalan kakak saya itu, untuk menjalani operasi di tempat yang disarankan itu ya. Jadi waktu itu saya langsung ke Denpasar dan menjalani operasi pertama pada tahun 2018. Itu kalau nggak salah pada bulan Maret. Jadi yang dioperasi itu sama seperti dokter yang dulu ya. Jadi yang kanan dulu dioperasi begitu. Sebelum dioperasi itu ya diberikan obat dulu gitu ya, untuk menurunkan tekanannya gitu. Dan benar saja setelah dioperasi begitu, penglihatan saya yang kanan itu semakin membaik. Jadi pelangi-pelanginya itu udah nggak pernah muncul lagi begitu. Lalu pada bulan Agustus ya, di tahun yang sama 2018, mata kiri saya juga dioperasi. Jadi waktu itu semakin parah dia teman-teman. Mata kiri saya ini hitamnya itu dia udah putih dia, pokoknya udah hilang ya gitu ya, hitamnya itu. Dan waktu itu juga langsung dioperasi, baik itu tekanannya dan juga putih pada hitamnya itu ya, dibersihkan pokoknya begitu. Nah, itu pada bulan Agustus 2018. Dan waktu itu setelah operasi saya merasa lebih baik ya. Penglihatan saya yang kanan juga pelanginya itu nggak pernah muncul. Dan yang kiri ini walaupun sudah nggak bisa lihat ya, walaupun sudah dioperasi tetap teman-teman nggak bisa lihat, karena yang diserang itu kan sarafnya itu memang susah untuk diperbaiki begitu. Jadi penglihatannya itu tetap ya nggak bisa lihat ya. Ya intinya sakit saya itu sudah hilang pada tahun 2018 itu ya. Dan waktu itu saya mulai bekerja ya, memaksakan saya membawa kendaraan begitu ya untuk mengajar. Saya kebetulan mengajar, walaupun penglihatan saya itu terbatas ya pada yang kanan. Saya memberanikan diri, dan semakin lama saya membawa kendaraan saya merasa takut, karena sudah beberapa kali saya itu hampir mengalami kecelakaan begitu, sehingga saya berhenti bekerja karena keterbatasan penglihatan saya ya. Sampai saat ini pun saya takut ya untuk membawa motor jauh-jauh. Kalau dekat-dekat saja sih nggak apa-apa. Dan itu pada tahun 2018. Seiring berjalannya waktu ya, pada tahun 2022 kemarin itu mata kiri saya kembali sakit teman-teman ya. Jadi kalau orang yang udah kena glaukoma itu, jadi walaupun sudah dioperasi ya, penglihatannya tetap, dan kemungkinan dia terserang lagi, tekanan tinggi itu masih ada begitu. Jadi sampai sekarang pun saya tetap memakai obat, menggunakan obat penurun tekanan ya pada bola mata, karena ya tadi itu gitu, kemungkinan bisa terserang lagi begitu ya. Nah, jadi pada tahun 2022 kemarin itu mata kiri saya kembali sakit ya. Jadi
bola mata kirinya itu semakin lama semakin masuk dia ke dalam gitu teman-teman. Jadi kayak masuk ke dalam gitu ya, agak cekok gitu dah. Dan warna hitam yang di tengahnya itu semakin memudar dia, jadi hampir putih begitu ya pada tahun 2022 kemarin itu. Dan saya memeriksakan kembali ke dokter, dan waktu itu memang ya karena matanya ini kan memang udah nggak bisa melihat, jadi sel-selnya itu udah rusak, udah pada mati begitu. Jadi lama-lama ya akan seperti itu begitu kata dokternya. Jadi dokternya itu menyarankan untuk daripada dia sakit ya, kalau dia sakit begitu yang kiri, maka yang kanan itu akan kena impactnya begitu. Jadi kata dokternya itu biar yang kanan ini aman, jadi yang kiri ini sebaiknya diambil aja begitu atau diangkat ya. Entah itu disedot atau diapain itu saya nggak ngerti. Ya pokoknya pada intinya waktu itu saya menjalani operasi pengangkatan bola mata, sehingga sekarang bola mata saya yang kiri itu sudah nggak ada dan disarankan untuk memakai protes saya yang tadi saya tunjukkan itu. Nah, jadi itulah pengalaman saya ya sebagai penderita glaukoma. Selain keadaan fisik saya ya yang berbeda dengan orang lain, saya juga mengalami tekanan batin ya teman-teman. Jadi selain fisiknya itu terganggu, batinnya itu juga tertekan karena saya itu nggak bisa beraktivitas keluar rumah. Kalau ada orang yang bertanya begitu, di mana kerja, udah menikah atau belum. Sekarang umur saya sudah 30 tahun. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya mengganggu begitu ya. Bukannya marah sih begitu, tapi merasa kecewa aja dengan diri saya sendiri begitu. Karena saya itu merasa nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya, selain saya berkegiatan di rumah. Nah, untung saja sekarang ini ya walaupun saya hanya beraktivitas di dalam rumah saja, saya bisa menghasilkan atau mencari uang lah begitu ya di dalam rumah. Saya ini sekarang mengejar les ya, membuka bimbingan belajar di rumah. Jadi siswa-siswanya itu datang sendiri ke rumah. Selain itu saya juga membuat konten-konten seperti YouTube ini ya contohnya, agar bisa menghasilkan dan membantu orang tua dan tidak menjadi beban lah bagi orang tua. Karena kalau udah umur segini minta-minta ke orang tua itu ya malu juga begitu kan, walaupun sebenarnya keadaan saya ini seperti ini. Oke teman-teman, jadi begitulah ya pengalaman saya. Bagi teman-teman yang masih sehat ya bola matanya, bersyukurlah dan jagalah baik-baik. Dan bagi teman-teman yang mengalami atau menderita penyakit yang sama, saya sarankan untuk secepat mungkin atau sesegera mungkin periksakan diri ke dokter mata ya. Jadi kalau dokter matanya itu menyarankan atau menganjurkan seperti ini loh, jadi lakukan aja begitu ya. Nah, jadi waktu itu kesalahan saya ya waktu memang tidak menuruti kata dokternya begitu ya. Ya anggap aja dah itu sebuah nasib saya begitu. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Dan sampai saat ini saya masih bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan penglihatan dan juga kesehatan seperti ini, dan masih bisa beraktivitas walaupun hanya di dalam rumah. Oke, tetap semangat. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.